Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Subang, pemerintah Kabupaten Subang dalam situasi sekarang dengan meningkatnya warganya yang terkonfirmasi COVID-19 dalam hal penanganan sangat serius dikarenakan jumlahnya cukup signifikan. Bahkan RSUD Ciarang Subang seperti yang dinyatakan oleh Jubir Satgas Kabupaten Subang Dr. Maksi pada minggu lalu mengatakan bahwa kapasitas RSUD Subang yang sudah terpakai sampai di angka 89%. Hampir sedikit lagi penuh, apalagi pada minggu sekarang ini bisa dibayangkan dengan makin bertambahnya orang yang terpapar COVID-19 di Subang. Bahkan di Kabupaten Subang yang terjadi di situasi sekarang ini sudah menyasar ke beberapa instansi pemerintahan seperti halnya Dinas PUPR Subang yang sekarang menjadi perhatian warga Subang ditambah dengan adanya pemberitaan di media. Dinas PUPR Subang untuk sementara ini diliburkan selama 3 hari dengan adanya dugaan salah satu ASN tertular COVID-19 sampai meninggal dunia. Wakil Bupati Subang Agus Masyur Rosyadi pada saat menghadiri sidang paripurna DPRD Subang pada hari Selasa 15 Juni 2021 mengatakan bahwa terjadi peningkatan COVID-19. Ini bukan hanya di Kabupaten Subang saja, akan tetapi hampir menyeluruh di setiap kabupaten kota. Bahkan menurut Kang Agor, bahwa dirinya telah mengikuti rakor dengan Menteri Perekonomian dan lainnya, membahas untuk memperketat lagi terkait prokes, untuk supaya bisa mengedukasi masyarakat dan supaya lebih diperketat lagi tentang PPKM yang menurutnya telah diperpanjang oleh pemerintah pusat sampai dengan 28 Juni. Bahkan Mendagri menurut Kang Akur akan menerbitkan instruksinya berupa surat edaran. Untuk Kabupaten Subang dengan adanya dinas yang pegawainya terpapar COVID-19 menurut Wakil Bupati Kang Akur terkait zona itu harus tetapkan 75% UIFO dan UFH 25%. Harus ada yang di rumah dan di kantor. Untuk yang lockdown itu akan disterilkan. Untuk RSUD yang sudah penuh, pemerintah akan meminta rumah sakit swasta serta akan menyewa hotel atau penginapan. Pada kesempatan itu lanjut Wakil Bupati bahwa pemerintah daerah akan menambah perekrutan untuk tenaga kesehatan karena kasihan untuk tenaga kesehatan yang ada sekarang ini sudah sangat kelelahan sekali. Tandasnya, peningkatan pasien yang terkonfirmasi COVID-19 di Subang yang cukup signifikan, Wakil Ketua DPRD 3 Subang Lina Marlina Eskom pada saat ditemui di ruang kerjanya dengan situasi tersebut, DPRD berharap terutama untuk Satgas COVID-19 Subang harus lebih ditingkatkan dalam kinerja dan pengawasan ke setiap pelosok yang berada di wilayah Subang. Dalam kesempatan itu juga dirinya menceritakan bahwa yang terpapar COVID-19 di desa tempat tinggalnya, yaitu di Desa Dukuh, ada 7 orang yang terpapar. Selain itu ada juga di Tegal, Tangkil, dan di Rancamulya. Sementara sekarang ini untuk Desa Dukuh yang statusnya menjadi zona merah, akhirnya untuk sementara jalan masuk ke desanya ditutup, bertujuan untuk mengantisipasi dalam tingkat penularan dan selalu mematuhi terhadap prokes. Lebih lanjut, Lina mengatakan bahwa dalam hal anggaran DPRD sendiri sudah terpotong yang diperuntukkan untuk Satgas dalam penanganan COVID-19. Bahkan melalui timnya, Lina selalu mengedukasi warga untuk patuh terhadap prokes akan bahaya COVID-19. Dirinya selaku legislatif dalam setiap reses terus-menerus mensosialisasikan kepada warga dalam hal pencegahan untuk memutus mata rantai COVID-19. Seperti dalam hal pencegahannya, selalu membagi-bagikan masker, bahkan untuk sekarang di Kecamatan Balanakan sedang membagi-bagikan disinfektan. Untuk itu, pihak DPRD Subang selalu melaksanakan dan memperhatikan COVID-19 agar bisa menurunkan tingkat penyebaran sesuai dengan leading sektornya. Komisi 2 sempat beberapa hari yang lalu memanggil DPPKAD namun tidak jadi. Kalau dari saya sih perlu ditingkatkan lagi kinerja Satgas COVID-nya. Pengawasannya harus ditingkatkan lagi dari setiap pelosok ya di desa, apalagi terutama sekarang tuh banyaknya di desa itu satu gang itu bisa nyampe. Kemarin saya di desa saya sendiri di Dukuh ada 7 orang. Terus di Tegal Tangkil juga di Rancamulya Rancamulya ada 10 orang. Jadi perlu ditingkatkan aja lagi kinerja sama pengawasan dari Satgas. Kalau dari DPRD sih untuk anggaran tuh memang sudah terpotong. Untuk pengelolaannya ke Satgas Covid itu sudah ada. Itu kan dikembalikan lagi ke Satgas Covid ini. Dari DPRD hanya mengawasi. Ya paling kalau misalkan dari dewan setempat ya, dewan setempat sesuai dapilnya ya
kita bantu juga selain dari yang sudah tersedia anggarannya. Itu kan kembali lagi ke tetangga. Kalau saya juga di tetangga ya, tetap ada kesolidan dari tetangga untuk memberikan. Tapi kalau misalkan dari pemerintah, Bu, ketika seseorang menjadi pasien COVID-19, konsekuensinya secara aturan ditanggung sepenuhnya oleh negara. Enggak. Masa enggak sih Ibu? Tetap aja kan yang diperhatikan itu hanya kesehatan. Kalau misalkan kayak kita makanan ya, bagus bener gak? Kalau cuma hanya makanan sehari-hari kita support itu kayaknya enggak deh. Kita yang pentingnya saja kayak pengobatan gitu, lebih ke kesehatan lah gitu. Dari Subang, Jawa Barat, Mamet Priyasakti, JKTV melaporkan.